sombong, egois. Karena secara naluri manusia itu ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diprioritaskan, ingin diperhatikan. Pasti diantara setiap kita nggak ingin yang disepelekan ataupun yang diremehkan. Kadang kalau kita berpikir rendah hati itu berarti apakah kita itu adalah orang yang harus diremehkan? Enggak. Jadi rendah hati sama rendah diri itu beda sekali ya. Kenapa kita harus rendah hati? Karena itu yang Tuhan sukai. Karena ditulis di dalam satu ayat di Yakobus pasal 4 ayat 6. Yakobus pasal 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Di sini kita perhatikan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kenapa Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati? Karena rendah hati itu adalah salah satu pribadi daripada pribadi Yesus. Dan kita sebagai anaknya pasti kita harus punya yang namanya DNA-nya Tuhan. Harus bisa mengikuti apa yang menjadi teladannya Tuhan. Sedangkan orang yang sombong itu adalah suatu kebencian, ya. Tuhan membenci orang yang sombong, menentangnya, ya. Firman kekayaannya, ya. Definisi orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau belajar, yang mau diajar, yang mau terima saran, kritikan, dan tidak menjadi marah. Waktu kita ditegur, waktu kita dikritik, kadang kita diberi masukan, kita harus bisa terima. Karena itu adalah kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati, dia tidak akan membanggakan akan apa yang ada. Mungkin engkau dilahirkan sebagai orang yang pintar, tapi bukan berarti kita harus membanggakan dan menonjolkan kepintaran kita. Tapi kita harus merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan kita bukan siapa-siapa untuk selamanya kalau bukan karena Tuhan. Jadi jangan pernah engkau membanggakan dengan segala sesuatu apa yang ada selain daripada Tuhan yang engkau banggakan. Ini yang dimaksud orang yang punya orang kaya aja, kadang orang yang miskin aja bisa sombong, ya. Sombongnya itu kalau ditegur terus diberitahu nasihat itu mas kayak gimana gitu. Nah, tapi kita belajar bahwa ada berkat yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang rendah hati. Dan berkat-berkat ini akan kita nikmati, saudara. Ya, selain dari mana Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, Tuhan juga bersemayam pada orang yang rendah hati. Kita lihat di Yesaya. Di Yesaya pasal 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Allah, firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam Suaranya putus-putus Bu Yemza.
Kan suaranya putus-putus. Hah? Suaranya putus-putus. Apa nih nanti Halo. Aku Suaranya putus-putus, Bu. udah saya kok macet ya. Oke, suara saya sudah jelas? Shalom. Suara saya sudah jelas? Jelas. Jelas. Oke. Kita baca lagi ya di Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi selain Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, Tuhan itu juga bersemayam di dalam hati orang yang rendah hati. Kalau Tuhan bersemayam, pasti Tuhan itu akan berkenan pada hidup kita. Karena kita hidup di dalam kerendahan hati. Ini yang Tuhan mau. Selain Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, karena kita mengikuti teladan Tuhan, dan kerendahan hati itu adalah sebagai wujud di mana kita ini mengasihi. Karena ditulis kalau orang yang rendah hati itu orang yang tidak egois, orang yang tidak aku yang berfokus pada diri sendiri. Tapi orang yang rendah hati itu selalu mendahulukan akan suatu apa yang menjadi kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Kita lihat di Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, Lagi, Bu. Putus lagi, Bu. Nggak kedengaran suaranya. hendaklah dengan rendah hati yang ibadah Bu, suaranya putus-putus, nggak ada nih suara. Nggak ada suara, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Halo. Sinyalnya ya Bu ya kayaknya. Iya. Bu Yenten, suaranya nggak ada. Gangguan jaringan Bu Esti kayaknya. Iya, betul. Atau kita pindah ruangan yang lebih terbuka. sudah Iya, belum. saya belum ya? Nah, sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Orang yang rendah hati selain di mana kita dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu bersemayam di dalam hati orang yang rendah hati. Dan
rendah hati itu adalah sebagai wujud di mana kita ini mengasihi. Karena divisi orang yang rendah hati, dia itu bukan orang yang berfokus pada apa yang menjadi kepentingan diri sendiri. Tetapi orang yang rendah hati, dia itu harus juga yang berfokus pada apa yang mementingkan kepentingan orang lain juga. Karena dikatakan di sini Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 5, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Jadi kerendahan hati ini adalah sebagai wujud kita mengasihi yang mendahulukan apa yang menjadi kepentingan orang lain, yang tidak berfokus pada diri sendiri. Kalau orang yang angkuh, dia itu fokus pada dirinya sendiri, maunya sendiri, nggak mau menerima pendapat orang lain. Dan orang yang sombong itu orang yang kalau mudah tersinggung, dikit kena gesekan udah tersinggung, udah marah, terus udah nggak mau gereja-gereja, nggak mau lah gabung apa begini. Itu bukan orang yang rendah hati, tapi orang yang sombong, angkuh. Itu orang yang angkuh itu orang yang tersinggungan. Jadi jangan sampai kita itu sebagai wanita mudah tersinggung. Sebab kalau kita orang yang mudah tersinggung, berarti kita ini bukan orang yang rendah hati, tapi kebalikannya, saudara. Dan berkat yang Tuhan janjikan itu ada 3 berkat, tertulis di dalam Amsal 22 ayat 4. Dan jalan orang yang takut dan rendah hati itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau kita perhatikan di sini, berkatnya itu luar biasa. Setiap kita pasti ingin yang namanya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan janji yang Tuhan berikan bagi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, itu mendatangkan kekayaan, bukan hanya berbicara kaya secara finansial, tapi kaya di dalam segala hal, saudara. Jangan dipikir, loh aku kok gak kaya, berarti aku gak rendah hati. Enggak, karena kekayaan itu bukan hanya diukur secara materi, tapi kaya di sini adalah kaya di dalam Tuhan. Kita lihat kaya di dalam Tuhan itu kaya yang gimana sih? Kita lihat di 2 Korintus 8 ayat 7. 2 Korintus ayat 8, pasal 8 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juganya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi Tuhan menjanjikan kekayaan di dalam segala hal. Kalau kita punya banyak uang, tapi kalau kita nggak kaya dalam pengetahuan, bagaimana kita bisa mengembangkan kekayaan kita? Betul ya? Kita diberikan kaya pengetahuan supaya kita penuh hikmat, sehingga kita dapat melakukan ini, mengembangkan sesuatu yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kita. Dari 1 talenta bisa menjadi 3, bahkan berkali-kali lipat. Itu kaya dalam pengetahuan, kaya di dalam iman, kaya di dalam perkataan. Kaya dalam perkataan, di mana perkataan kita itu penuh hikmat, perkataan yang bisa membangun, yang bisa memberi spirit bagi orang-orang di sekeliling kita, dan juga bisa untuk memberi spirit kekuatan juga bagi diri kita sendiri. Dan Tuhan juga memberikan kekayaan itu di dalam kebajikan. Karena di 1 Timotius 6 ayat 18, demikian firman Tuhan, peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi orang yang rendah hati itu
bukan mendapatnya sifatnya materi, tapi juga kaya di dalam kebajikan. Dan semua apa yang Tuhan berikan ini itu akan mendukung apa yang nanti kita kerjakan di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita, di dalam apapun yang menjadi setiap hal yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pengen yang mengalami peninggian, siapa yang nggak pingin mengalami peningkatan di dalam hidup, siapa yang nggak pingin yang namanya mendapatkan kehormatan, semua pasti pingin saudara, tapi semua itu kembali kalau kita memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Untuk mendapatkan peninggian promosi itu bukan dengan manusia, tapi itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Sebab Tuhan itu pemilik daripada kehidupan seseorang. Tuhan yang punya hak kepada siapa ditinggikan, kepada siapa mau Tuhan itu meninggikan seseorang, ya. Karena bukan dari utara ataupun dari barat ataupun dari timur, tapi Tuhanlah yang memberikan peninggian itu. Kita lihat di Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan daripada gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain, ya. Jadi peninggian itu datanya dari Tuhan, bukan karena usaha kita ataupun bukan dari manusia. Kalaupun manusia memberikan penghormatan bagi kita, kalaupun manusia memberikan pujian terhadap kita, itu sifatnya cuma sesaat, saudara. Ya, kalau manusia itu selamanya senang sama kita, tapi ada kalanya seorang teman pas nggak suka sama kita dengan mudahnya kita dihancurkan. Kalau peninggian yang datang dari Tuhan itu sifatnya bukan sesaat, ya, tapi sifatnya itu diberikan seterusnya selama kita punya kerendahan hati yang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sudah mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan, walaupun orang itu mau mencoba untuk menjatuhkan kita, walaupun orang mau berusaha untuk menggagalkan segala apa yang Tuhan mau tetapkan dalam hidup kita, itu nggak bisa apa-apa. Karena Tuhan itu yang punya kuasa, pemilik daripada kehidupan setiap manusia. Jadi jangan pernah engkau ingin mendapatkan suatu sanjungan, kehormatan dengan cara yang dipakai oleh manusia. Semua itu sia-sia kalau bukan datangnya daripada Tuhan. Memang daripada setiap manusia, setiap kita pingin ya namanya dihormati, bagaimana caranya kita berpenampilan supaya orang itu memandang kita, melihat kita, dan kita tidak diremehkan, itu baik. Tapi jauh lebih baik kalau kita itu bukan hanya menjaga penampilan di luar saja, tapi kita juga harus menjaga di bagian kita yang lebih menyukakan hati Tuhan daripada yang menyukakan hati manusia. Nggak apa-apa dianggap bodoh oleh orang ataupun dunia, yang penting kita tidak dianggap bodoh oleh Tuhan. Amin. Mungkin manusia meremehkan kita, kamu ini siapa, kamu nggak punya masa depan, kamu bodoh gini-gini. Yang didapatkan hati yang seperti Tuhan mau, maka engkau pasti akan dimunculkan oleh Tuhan, engkau akan dibuat bersinar oleh Tuhan. Karena dikatakan di 1 Korintus ya, 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempemalukan orang-orang yang berhikmah, dan orang yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempemalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak pandang dan yang hina bagi dunia
manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi di sini lebih baik bodoh bagi dunia. Saya ini pernah mengalami yang namanya apa ya? Orang tidak memandang saya dengan sebelah mata. Tapi saya tidak menjadi marah, saya tidak menjadi benci. Bahkan saya masih ingat waktu saya bergabung di gereja di mana saya melayani, ya. Saya sebagai jemaat sama suami, nggak ada satupun seorang pun yang nyapa saya, senyum sama saya, nggak ada sama sekali. Yang menyodorkan tangan untuk shalom apa, nggak ada sama sekali. Karena saya masih ingat waktu itu saya orang yang mungkin dipandang mereka, siapa kamu ini orang bodoh, orang yang biasa, orang yang miskin. Sampai selesai ibadah pun suami saya yang diajak ngobrol, suami saya yang diajak ngobrol, yang dideketin saya enggak. Saya cuma diam, saya duduk, saya nggak marah. Saya bilang, Tuhan, saya nggak marah, nggak apa-apa. Yang penting saya dicinta sama kamu. Saya cuma diam. Bahkan sampai di mana orang itu nggak melihat saya. Kalau saya keluar itu, keluar gereja, terus ada orang lewat, saya itu dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, saudara. Saya diperhatiin. Tapi saya nggak marah, saya tetap santai, saya nggak apa-apa, udah. Sampai suatu ketika, saya punya ii saya bilang, kok kamu bisa sih beribadah di gereja yang kayak gini, memandang orang, yang menghina orang, apa gini-gini. Saya sampai marah-marah, terus saya, enggak, aku nggak mau kayak di gereja ini, masa gereja kayak gini. Saya bilang, udah nggak usah marah, nggak apa-apa, walaupun nggak dipandang seseorang, yang penting kita dipandang Tuhan. Saya bilang gitu. Sampai suatu ketika Tuhan mulai mengangkat saya, dan sampai ada hari ini, saudara. Saya sadar bahwa semua itu karena Tuhan. Dan waktu engkau pun sudah diangkat Tuhan, engkau memiliki rendah hati. Engkau punya hati yang menyukakan hati Tuhan. Karena saat kau punya kerendahan hati dan engkau tetap menjadi pribadi yang menjadi kesukaannya Tuhan, saya percaya peninggian itu, kehormatan itu akan terus Tuhan angkat dan angkat sampai menjadi seorang kepala. Ini yang akan Tuhan berikan, suatu upah yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang rendah hati. Dan berkat yang ketiga adalah diberikan kehidupan. Kehidupan yang gimana yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang rendah hati? Kita lihat kehidupan yang di Mazmur 22 ayat 26. Mazmur 22 ayat 26, demikian firman Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Wow. Jadi kehidupan yang Tuhan janjikan adalah bagi orang yang rendah hati diberi makan dan kenyang, nggak sampai kelaparan, saudara. Nggak sampai kita meminta-minta. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Jadi Tuhan itu beri kehidupan yang membuat kita itu kenyang. Karena Tuhan akan menjamin yang namanya kesejahteraan bagi orang-orang yang rendah hati, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sekalipun kita berada di dalam tengah-tengah situasi ekonomi yang seperti ini, banyak kita dengar, wah nanti akan terjadi ekonomi yang nggak semakin baik, mungkin rupiah semakin turun lah, ini dan itulah. Tapi percayalah, selama kita hidup menjadi orang rendah hati, mengikuti apa yang menjadi teladan yang Tuhan, menyukakan hati Tuhan, saya percaya Tuhan akan buat perbedaan itu. Amin. Kita nggak perlu kayak bersusah payah untuk mencari suatu peninggian, promosi, ataupun kehidupan kesejahteraan yang lebih terjamin. Nggak perlu, karena Tuhan itu akan memberi dengan sendirinya. Sebab itu, ayo kita menjadi orang-orang yang rendah hati, yang hidupnya berkenan dan menyukakan hati kita. Jangan pernah kau merasa, oh aku lebih hebat dari orang ini. Nggak ada. Nggak ada yang lebih hebat. Kita semua sama. Nggak ada, oh aku lebih pintar, sehingga dimana engkau susah untuk menerima saran, masukan. Kalau engkau diberi saran, ditegur, kamu terima dengan lapang dada.
Saya secara pribadi saya pernah ditegur. Ya ditegur, ada yang ngomong gini, di dalam satu PD setelah selesai PD, saya ditegur sama si yang punya PD ini. Padahal menurut saya berpakaian yang sangat sopan. Waktu itu saya pakai celana jean atau celana apa. Saya ditegur sama pemilik PD ini. Dia bilang seperti ini, lain kali jangan pakai celana yang ngepres ya. Saya, oh ya Bu, iya, nanti saya nggak pakai celana yang ngepres, celana jean yang ketat. Pas saya cuma mikir, celana jean kan kebanyakan nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang kowor-kowor gitu ya, kan biasa celana jean atau celana yang, ada celana panjang nggak pendek. Ya Bu, saya ingat terus Bu, jadi setiap kali saya kalau diundang di PD ini, saya berhati-hati sekali di dalam berpakaian. Saya sampai mikir, oh ya Tuhan, ya nanti aku nggak pakai celana jean deh di tempat ini, saya mau pakai rok yang kombor-kombor atau yang gimana. Terus saya menerima masukan itu, saya nggak menjadi marah, justru saya belajar, saya introspeksi, oh ya nanti aku di PD ini aku nggak boleh pakai baju yang kayak gini-gini, kecuali kalau umum mungkin bukan saya waktu saya pelayanan mungkin oke deh saya pakai baju santai atau gimana. Terus saya juga pernah ditegur oleh seseorang ngomong, apa itu firman gini-gini, oh ya maaf saya bilang gitu, nanti saya perbaiki lagi akan firman saya ya untuk lebih baik, lebih apa gitu. Saya nggak menjadi marah, saya belajar yang namanya rendah hati, walaupun yang namanya rendah hati itu sangat nggak mudah sekali. Jadi sampai suami saya bilang, kok kamu ini ya, kok jadi orang kok cuek banget ya, orang ngomong gini, kok kamu nggak sakit hati, kok kamu nggak marah, walaupun ada orang yang ngomong rendahin kamu, yang apa. Saya bilang, untuk apa saya marah pun ya nggak ada gunanya, lebih baik ya saya terima. Ini namanya yang namanya rendah hati. Waktu saya dipercaya sama Bapak Gembala untuk sebagai koordinator di dalam satu wadah yang namanya Recover Ministry. Waktu pertama kali itu saya nggak disupport oleh pihak gereja, nggak disupport sama sekali. Bahkan saya masih ingat ada seorang jemaat tanya sama Bapak Gembala saya, bilang, Pak, Bapak punya ya pendoa yang namanya Yenten. Waktu itu Bapak Gembala saya cuma diem aja, nggak ngomong, oh iya saya punya pendoa gini, nggak sama sekali, cuma diem. Terus si jemaat ini cerita ke saya, dulu Bapak Gembalamu Kak Reten Konyoyen, aku tanya soal kamu itu, rasanya kamu itu kayak dikit gitu loh, nggak mau kamu itu dimuncul loh gitu. Pas saya bilang, nggak apa-apa Ci, yang nanti yang muncul loh Tuhan, wes kok saya aja gak marah kok, saya itu biasa nyantai. Di waktunya Tuhan, sekarang yang saya nggak disupport, malah disupport banget sama gembala saya, bahkan saya wow semakin dicintai, dikasihi. Bahkan Bapak Gembala saya bilang, kamu butuh apa, perlu apa ya di dalam pelayananmu di ini Recover Ministry, kamu kasih tahu ya, kita gereja dukung. Wow, saya melihat Tuhan yang mengangkat saya di saat saya berada di titik terendah pun, saya tidak menjadi marah, saya tetap menjadi apa yang Tuhan mau. Bahkan sampai hari ini pun saya jagakan hal itu, saudara. Sebab itu hal yang menyukakan hati Tuhan. Jangan pernah engkau menyombongkan diri dengan membanggakan segala sesuatu, tinggal di dalam kerendahan hati, karena itu yang akan menyukakan hati Tuhan. Dan sekarang saya juga dikit-dikit Bapak Gembala bilang, ya ayo aku minta doa, aku dukung doa ya gini-gini. Wow, ini semua berkat yang saya nikmati, dan saya percaya berkat ini pun akan dinikmati oleh para woman Dorea. Selama di mana engkau punya kerendahan hati dan hiduplah takut akan Tuhan, yang berkenan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan, maka kau akan lihat promosi, peninggian, kehidupan, kekayaan Tuhan akan berikan, dan kita akan menikmati. Bukan hanya menikmati hari ini, tapi kita akan menikmati sepanjang hidup kita. Sekian firman Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Hesti